Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, an Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu yaqul la adhkuru Utsmana illa bi khair. Tajuk tentang tasbih anak batu di telapak tangan baginda dan sahabat. Jadi kata Sayyidina Abu Dzar, setelah aku melihat kejadian yang berlaku, maka aku tidak akan menyebut Sayyidina Utsman melainkan dengan hal-hal yang elok dan baik. Setelah sesuatu yang kulihat daripada beliau, kuntu rajulan atatabba'u khalawati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah seseorang yang senantiasa mengintai-ngintai masa Nabi kita lapang. Nabi kita bersendirian, pada waktu Nabi kita santai, pada waktu Nabi kita relax. Qala faraitu yauman jalisan wahdahu. Pada suatu ketika kemudian Nabi kita duduk sendirian. Pertama tu khalwatah, maka aku pun mengambil peluang kesempatan masa Nabi kita bersendirian. Pagi itu aku pun datang dan duduk di samping baginda. Tiba-tiba datang Sayyidina Abu Bakar mengucapkan salam dan duduk di sebelah kanan Nabi. Tidak lama kemudian datang Sayyidina Umar. Ini fakta sejarah tidak akan dapat kita hapuskan. Satu, untuk diingat, kira-kira Allah yang maha mengetahui dengan segala-galanya sebelum Nabi kita meminta, sebelum Nabi kita memohon, sebelum Nabi kita mengharapkan apa saja. Sampai tadi dengan kita saksikan beberapa mukjizat yang itu pada hakikatnya adalah sebagai petanda Allah memuliakan baginda Nabi. Mungkin saja pokok kayu tadi itu tidak mau ditarik, mungkin saja dengan biawak tadi itu tidak mau membuat pengakuan, mungkin saja dengan serigala tadi itu ternyata lasah dan dia terkam kambing yang berkenaan. Itu mungkin berlaku. Tapi kenapa berlaku justru sebagaimana kita saksikan, sebagaimana kita lihat, yang kesemuanya itu menunjukkan atas kemuliaan dan juga takrim ijlal Allah kepada baginda Nabi, yang walaupun dia tidak berakal, yang walaupun di luar daripada leluasa makhluk, tapi ternyata Allah kabulkan permintaan daripada baginda sampai dengan bulan tadi itu terbelah dua. Syiah lagi, apakah mungkin dengan Allah yang memberikan segala-galanya kepada baginda Nabi, terus Allah hantarkan kumpulan yang khianat, yang lasak, yang zalim, yang diktator, dan tidak mengenal hukum hakam, sebagaimana dugaan daripada Syiah yang khianat kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dengan seumpama Allah tidak mau kalau sampai dengan baginda menunaikan hajat tanpa ada sesuatu yang melindungi beliau pada saat itu. Kalau tidak ada yang melindungi pun Nabi kita sudah terlindung karena tidak ada yang melihat. Allah tak nak biarkan Nabi kita bersorangan pada saat itu, sehingga Allah jalankan kedua pokok kayu untuk melindungi Sayyidina Rasulullah. Takkan Allah hantarkan pendamping-pendamping yang khianat seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan juga dengan para sahabat Nabi kita lainnya. Kenapa? Sebab Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha bijaksana, yang kalau pada saat Nabi kita dikelilingi oleh para sahabat, itu menunjukkan tidak ada kumpulan manusia yang memiliki hati yang lebih bening, yang memiliki hati yang lebih mulia, dan yang paling dekat di sisi Allah daripada para sahabat. Walladzina ma'ahu, itu kepada siapa diturunkan, dan para sahabat-sahabat yang bersama baginda, asyidda'u 'alal kuffar, mereka syadid, tegas dengan orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, saling kasih mengasihi antara sesama mereka. Bagaimana dengan Syiah? Syiah tidak ruhama antara sesama kita atau antara sesama muslim. Syiah sangat-sangat sadis sekali. Kalau dengan seumpama sahabat saja mereka katakan kafir, zalim, dan diktator, lebih-lebih lagi insan-insan yang seumpama kita. Kita ini di mata Syiah kafir, kita di mata Syiah zalim, karena kita bersekongkol, karena dengan kita menyokong pemerintahan yang pertama dan kedua dan ketiga, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, daripada 3 orang sahabat Nabi kita, dan daripada kumpulan al-asyarah al-mubasysyirina bil jannah, salasa
lasaknya Syiah, jahat-jahatnya Syiah, sampai dengan mereka membuat beberapa bentuk rangkaian doa, lantunan doa dan munajat kepada Allah yang isinya hanya untuk melaknat dua sahabat Nabi kita yang pertama, Sayyidina Abu Bakar dan juga dengan Sayyidina Umar. Bahkan barang siapa melaknat dua orang sahabat Nabi kita yang pertama, maka akan ditulis kebajikan 1000 kebaikan, akan terelak daripada 1000 kejahatan, akan dihapuskan 1000 kejahatan. Begitu. Itu dari mana ajaran yang seperti itu? Yang Nabi kita ajarkan kepada kita apa saja? Rahmah, kasih sayang, mawaddah. Syiah penghalang pertama untuk orang non muslim masuk kepada agama Islam. Sebab yang digambarkan kumpulan yang pertama diktator, zalim, jahat, lasat, penipu, murtad. Jadi seperti itu. Sayyidina Abu Bakar rampas hak, Sayyidina Umar juga merampas hak. Begitu juga dengan Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anil jami. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tak nak komen tentang benda negatif. Aku tidak akan komen secara negatif tentang Sayyidina Utsman. Setelah aku melihat kejadian yang berlaku, datang Sayyidina Umar duduk di sebelah kiri Nabi, duduk di sebelah kanan Sayyidina Abu Bakar. Datang Sayyidina Utsman, salam, dan duduk di sebelah kanan Sayyidina Umar. Sayyidina Nabi kanan, Sayyidina Abu Bakar kanan, Sayyidina Umar kanan, Sayyidina Utsman duduk. Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Dan dengan mereka pun juga pernah berada di sebuah bukit, di sebuah gunung. Ini juga dengan gunung sebesar gunung pun juga tidak mau mengecewakan baginda Nabi pada saat berlakunya gempa. Gempa tidak boleh dibuat-buat. Bukan leluasa yang membuat, bukan leluasa manusia yang membuat gempa. Yang pada saat gunung Uhud bergoncang, Nabi kita injak gunung tadi itu, usbut Uhud. Sabit, stabil kamu, jangan bergerak. Innama alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Sang sedang berada di puncak kamu sekarang seorang nabi, Siddiq Sayyidina Abu Bakar, dan dengan dua orang syahid Sayyidina Umar dengan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhuma. Kejadiannya seperti apa? Qala wa baina yaday, dan di hadapan baginda terdapat 7 biji batu atau 7 biji batu kerikil. Nabi kita pegang dan Nabi kita letakkan di telapak tangan beliau. Ternyata dengan batu yang 7 tadi itu mengucapkan subhanallah hatta sami'tu lahu haninan kahaninin nahli, sehingga dengan aku mendengar bunyi seperti dengan bunyi lebah. Summa wada'ahunna, kemudian Nabi kita letakkan pakharasna, mereka pun senyap. Kemudian Nabi kita ambil dan Nabi kita letakkan ke tangan Sayyidina Abu Bakar. Dia bertasbih sampai kedengaran sebagaimana dengan bunyi haninin nahal. Kemudian diletakkan, senyap. Summa wada'ahunna fakharasna, setelah diletakkan senyap kembali. Kemudian Nabi kita letakkan di tangan Sayyidina Umar pun juga bertasbih. Diletakkan di tangan Sayyidina Utsman juga bertasbih. Qala summa wada'ahunna fakharasna, Nabi kita bersabda, hadhihi khilafatun nubuwah. Yang ini adalah rentetan urutan kepemimpinan khilafah setelah baginda Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Isyarat yang seperti itu terdapat dalam beberapa buah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara hadis yang bunyinya man kuntu maulahu fa'aliyun maulahu, orang-orang yang mengidolakan aku berarti aku juga menjadi idolanya. Orang-orang yang memuliakan aku, yang menganggap aku sebagai maula, sebagai pemimpinnya, atau juga sebagai orang yang diidolakannya, maka Ali pun juga seperti itu. Itu kata ulama dari segi kehormatan, tapi tidak berarti itu adalah khilafah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang berikutnya, mukjizat yang ke-14, perintihan batang pohon kurma kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu yaumal jum'ati ila syajaratin aw naqla. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah Jumat dengan meletakkan tangan ke atas pohon kayu ataupun juga dahan kayu atau dahan korma. Faqalat imra'atun minal ansar aw rajulun, berkata seorang laki-laki atau seorang perempuan kepada baginda, ala naj'alaka mimbara,
Ini inisiatif. Kalau memang elok dan cantik kita buat. Dengan kita, jangan menunggu disuruh, jangan menunggu perintah, jangan menunggu cadangan, kecuali kalau tidak terlintas. Jadi tiap benda yang elok patut untuk kita sarankan, tiap benda yang elok patut untuk kita ajukan. Jadi dengan si perempuan tadi itu sederhananya perempuan dengan kehidupannya ternyata mencadangkan atau merencanakan, menyarankan kepada Baginda, berkenankah kalau kami buatkan mimbar untuk Nabi kita khutbah? Qala in syi'tum faj'aluhu. Kalau kalian mau ya silakan saja. Faj'alu lahu mimbara. Maka mereka buatkan mimbar untuk baginda Nabi pada kana yaumul jumati. Maka pada Jumat pertama Nabi kita khutbah di atas mimbar. Dhahaba ilal mimbari fasahat an-nakhlatu siyahas sabi. Maka menjeritlah jeritan seorang bayi saat ketika dengan kayu atau dengan tunggul tadi itu Nabi kita tinggalkan. Nabi kita turut itu kasih sayang daripada baginda sampai kepada pokok kayu pun Nabi kita sayangi. Jadi tadi sama kawan-kawan disebut balik tentang ada dengan seseorang yang mengatakan kedua ibu bapa Nabi itu tidak masuk surga atau kedua ibu bapa Nabi itu masuk neraka. Kalau seandainya ada dalilnya sekalipun, itu tidak patut dengan kata-kata lantang sari seperti itu. Jaga hati dan juga jaga perasaan. Kalau kita ada hati, kalau kita ada perasaan, kita tidak mau kalau dikatakan anak kita lasak. Kalau kita dikatakan anak kita tuh hongang, nakal, kata orang Banjar. Anak ikan itu bungol benar. Yang walaupun anaknya bodoh betul. Bodoh peringkat yang paling elit sekali. Yang walaupun macam tuh tanah kita dengan ada orang komen macam tuh depan kita tentang anak kita tuh seperti apa. Yang walaupun itu hakikat. Lebih-lebih kalau pada tuh tidak pasti. Tidakkah Allah berfirman, kami tidak akan melakukan siksaan wa ma kunna mu'adzibin. Kami tidak akan menyiksa kecuali setelah kami mengangkat, membangkit seorang rasul. Ibu bapa Nabi termasuk daripada ahli fatrah, paling tidak selamat. Kenapa dengan kalian begitu sampai hati mengatakan kepada ibu bapa baginda Nabi masuk neraka? Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Panjang lebar komen kita pada saat itu. Jadi kalau seumpama yang jadi menantu Nabi kita saja boleh selamat, yang menjadi istri Nabi kita saja boleh selamat, bagaimana kalau dengan baginda Nabi itu bahagian daripada kedua ibu bapa beliau? Renung sejenak dan kita pikirkan yang itu. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Kemuliaannya baginda Nabi, keagungan baginda Nabi, keistimewaan baginda Nabi, kedudukan baginda Nabi yang dengan dunia Allah ciptakan bisa babihi huwa disebabkan kena Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takkan yang menjadi asal muasal Nabi kita tuh daripada mana? Nabi kita bukan lahir seperti Nabiullah Adam, diciptakan daripada tanah langsung, tidak. Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, Nabiuna sallallahu alaihi wasallam, asal muasal beliau itu adalah daripada Abdullah dan Sayyidatuna Aminah. Itu pasti siapa yang nak mendustakan. Nabi kita dilahirkan daripada akad pernikahan yang sah. Nabi kita dilahirkan daripada kedua ibu bapa. Masya Allah tabarakallah. Panjang cerita kalau kita lari ke situ, nanti kita tidak habis tentang cahaya yang terpancar di kepala Abdullah sebelum beliau melakukan hubungan atau bersama dengan Sayyidatuna Aminah. Jadi bagaimanapun, Masya Allah tabarakallah, Nabi kita pernah berdoa, mendoakan agar orang-orang yang menjadi pak mak mertua baginda Nabi atau yang menjadi istri-istri Nabi agar dengan beliau di dalam surga. Kalau kita hubung kaitkan yang menjadi istri-istri kita tuh macam manapun ajnabi, tidak ada hubungan keluarga dengan kita. Kalau ada pun termasuk hubungan keluarga yang kita boleh nikah. Yang jadi istri Nabi saja sudah mendapatkan anugerah surga daripada Allah. Macam mana yang dengan hubungannya ibu dengan anak, bapak dengan anak. Jadi siapapun, profesor siapapun berbicara lain daripada itu, kita tanahlah tinggal diam begitu saja. Kalau kita ada perasaan, lebih-lebih lagi dengan baginda ada perasaan. Untuk menjaga perasaan Sayyidina Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu ta'ala anhu kepada Ikrimahnya, setelah Sayyidina Ikrimah masuk Islam, pada Nabi kita sudah halalkan
darah Sayyidina Ikrimah. Jumpa dimanapun jangan teragak-agak untuk membunuhnya. Itu pesan Nabi kita kepada para sahabat. Sayyidina Ikrimah lari ke Yaman, lari, istri beliau sudah masuk Islam. Panjang juga ceritanya. Yang pada kesimpulannya, setelah Sayyidina Ikrimah masuk Islam, Nabi kita tak benarkan lagi ada seseorang menyebut benda kurang sopan, kurang elok kepada Abu Jahal. Kenapa? Ini baginda nih. Ini yang Nabi kita ajarkan. Sebab itu melukakan perasaan Sayyidina Ikrimah. Padahal Ikrimah bin siapa? Bin Abu Jahal. Nabi kita katakan Abu Jahal Fir'aun hadil ummah. Fir'aunnya umat Nabi Muhammad itu adalah Abu Jahal. Nabi kita tak bagi dengan seseorang mencerca Abu Jahal setelah Sayyidina Ikrimah masuk Islam. Kenapa? Untuk menjaga hati dan perasaan. Ada sahabat kita tak jaga perasaan Nabi kita langsung katakan seenak-enaknya saja, cakap sana sini bahwasanya ibu bapak baginda masuk neraka. Kalau memang hakikat, ya Allah, saya buat perumpamaan sederhana sekali. Saya duduk di sini hanya boleh duduk dalam 1 bulan saja. Kalau pada itu dengan Pak Allah jumpa dengan ketua immigration, kata Pak Allah, kata Datuk Najib, biar saja Syekh Nurdin duduk 3 bulan, tak kisah, kalau tak perpanjang permit pun tak masalah. Agak-agak boleh taji macam tu. Perdana Menteri buat macam tu, boleh. Takkan Nabi kita tidak punya leluasa yang sama nanti memohon dan meminta kepada Allah, ya Allah, macam mana kalau dengan kedua ibu bapaku, macam mana juga dengan Abu Talib yang membela aku, macam mana juga dengan orang-orang yang pernah menolong aku, yang walaupun dengan mereka tidak masuk Islam, baginda boleh memintakan benda semacam itu kepada Allah agar mereka diselamatkan Allah nanti pada hari kiamat. Kalau seandainya ada zahir yang sebaliknya, tak payah komen. Kita tutup mulut, jangan sampai dengan kita memperkatakan sesuatu yang membuat dengan baginda terasa hati ataupun juga tersinggung. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, rasa kasih sayang baginda kepada pohon korma. Masya Allah, tabarakallah, kepada Tonggol. Terisak-isak dengan tangisannya. Tunggul saja rindu kepada baginda. Bagaimana kira-kira dengan manusia yang mempunyai hati dan perasaan? Kalau dengan baginda tidak diutus kepada Tunggul, justru dengan baginda diutus kepada manusia. Kepada Tunggul yang tidak diutus, kepada tiang yang tidak diutus, baginda kepada tiang, bukan kepada tiang yang itu saja, kepada semua tiang, kepada semua pokok, kepada semua pohon. Ternyata mereka mempunyai kerinduan yang seperti itu kepada baginda. Bagaimana kalau pada saat dengan baginda diutus kepada kita, takkan dengan kita tidak berkenan untuk bersalawat, menyanjung dan memuji. La tutruni, jangan sekali-kali kau tuh menyanjung dan memuji aku. Itu kata ulama maksudnya yang secara melampau dan berlebihan, dikatakan sebagai Tuhan, itu yang tidak boleh. Tapi kalau menyanjung, sanjungan yang seperti apapun hebatnya, An-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi, atau dengan salawat yang lain, salawat yang lain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa kira-kira dengan salat yang jarang-jarang kita salawatkan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, menyanjung dan memuji kepada baginda Nabi. Tadi dengan ya Imam Ar-Rusli, orang-orang Mekah dengan ayyuhal mustaqu la tanami, hadhil anwaru di sanami, an qaribin an anta fil harami, inda khairil urbi wal ajami. Terserah, boleh juga. Tuh semuanya tidak menandingi, tidak setanding dengan lantunan ayat wa innaka la'ala khuluqin azim. Khalaqa fasawwa. Allah ciptakan dan Allah puji, Allah muliakan dengan berbagai kemuliaan. Kuntu nabiyan wa Adamu munjadilun fi tinatihi. Aku terpilih sebagai nabi dan rasul, sedangkan Nabiullah Adam masih teradun dalam tanah beliau. Macam mana kita tidak menyanjung dan juga tidak memandang tinggi kepada baginda dengan kedudukan baginda seperti itu? Jadi dengan jizi tadi itu
Nangis, Nabi kita turut kasih sayang. Nabi kita usap, Nabi kita sapu-sapu, sayang, jangan menangis, jangan merintih-rintih. Apakah kamu tidak berkenan? Tidak maukah kamu bersama aku nanti di dalam surga? Hadis yang ke-15, mukjizat yang ke-15, bau harum setiap jalan yang dilalui oleh baginda. Bau busuk tiap jalan yang dilalui oleh manusia yang tidak mandi 3 hari. Kan beda ayatnya. Masya Allah, tabarakallah. Harum. Kalau tak pakai wangi-wangian pun juga harum. Masya Allah. Keringat baginda Nabi SAW harum. Sentuhan telapak tangan baginda Nabi harum. Sentuhan penglihatan baginda Nabi betul-betul harum. Semuanya ya imma wangi dengan baunya, ya imma wangi dengan bimbingan dan hidayahnya, ya imma wangi dengan rahmat dan juga dengan syafaatnya. Karena Rasulullah SAW fi Rasulillahi khisal la yakun fi tariqin, tidak pernah menempuh menjalani suatu lorong kemudian diikuti oleh seseorang melainkan dia tahu bahwasanya Nabi kita telah melewatinya. Qala min tibi arakihi au rihi araki, disebabkan karena dengan harum bau wangi keringat atau peluh baginda. Walam yakun marra bi hajarin wala syajarin illa sajadalahu, dan tidak pernah lewat di depan kayu ataupun juga batu melainkan sujud salam hormat kepada baginda. Inilah a'rifu hajaran, Nabi kita bersabda, aku pernah mengenal batu kana yusallimu alaih, dia senantiasa mengucapkan salam kepadaku. Jadi kalau pada masa kita salawatan seperti Habib Syekh, mungkin saya tak seperti itu lagi, kadang-kadang segan. Kalau Habib Syekh karena sudah terbiasa di Indonesia, saya belum terbiasa dan tidak terlalu terbiasa di Indonesia dengan himpunan yang ramai. Habib Syekh sudah biasa. Jadi kalau pada saat belum berkasidah, belum angkat tangan, maksudnya ikut sekali ke sidah, angkat tangan begitu kan Habib Syekh? Ya Hanana, ya Hanana. Jadi dengan angkat tangan macam angkat tangan. Mic beliau lepaskan supaya orang ikut berkasidah. Di sini kita masih segan lagi untuk melambaikan tangan seperti itu, sebab itu masih belum menjadi budaya kita. Sebenarnya jadi budaya atau tidak, menyanjung dan memuji baginda itu adalah kewajiban tiap individu muslim. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, syafaatnya siapa yang kita tunggu, pertolongan siapa yang kita nantikan, bimbingannya siapa yang menyelamatkan. Baginda diutus Allah ke dunia untuk menyelamatkan kita daripada segala-galanya, daripada syirik, daripada riya, daripada sum'ah. Mak ibu kita, mak ayah kita hanya berusaha untuk menyelamatkan kita daripada gangguan penyakit, menyelamatkan kita daripada gangguan bakteria, kuman dan yang seumpamanya. Akan tetapi baginda berupaya sepanjang hidup beliau bukan untuk menyelamatkan kita, tapi dengan umat semuanya agar terelak daripada penyakit riya, sum'ah, ujub, syirik, kufur, macam-macam penyakit yang seumpamanya. Qala, jadi batu dengan kayu tadi itu pun juga ingin menerjemahkan ruahan rasa rindu mereka kepada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat yang ke-16, air kumur-kumur. Air kumur-kumur. Siapa yang nak minum? Apalagi kalau pada waktu basah, guguk, masukkan ke dalam gelas, tafadhal. Tak ada orang yang nak minum bekas kumur-kumuran seseorang. Jelas kita tidak mau. Kenapa? Ya kita tahu tanpa ada alasan, no comment tentang bekas daripada minuman seseorang. Berkat, tak apa, minum sendirilah. Nah berkatnya silakan saja. Tapi baginda matanaham wa ma basak. Tak pernah Nabi kita berkomor-komor. Tak pernah Nabi kita baru nak mengeluarkan macam tu saja. Tangan sudah menanai semacam. Menanai bahasa sini apa menanai? Menadah. Tangan sudah menadah seperti itu. Lain. Masya Allah tabarakallah. Baik itu kalau dengan ludah, baik pada waktu Nabi kita berkahat. Kalau pada waktu Nabi kita berwudu, wa idza tawadda'a kanu yaqtatiluna ala wudu'ih.
apabila Nabi kita berwudu, rebutan, berkelahi, berebut, mereka merebutkan percikan daripada bekas wudu baginda Nabi. Yang dapat, yang tak dapat, tempelkan, sentuhkan telapak tangan ke telapak tangan, yang dapat sapukan ke muka berkat. Nabi kita katakan tidak akan masuk neraka seseorang yang bagian daripada anggota tubuhku ada di dalam tubuhnya. Itu komen baginda kepada orang yang meminum kencing beliau, yang meminum darah beliau. Kata Salafi, bid'ah hukumnya. Kacau betul. Kenapa hidup tuh ngacau orang saja? Kalau tak paham, baca. Kalau seandainya tak reti, ngaji. Kalau sudah paham, jangan komen. Kalau seandainya tidak terima, tidak mengapa. Tapi jangan menyalahkan orang-orang. Anda punya dalil, kami juga punya dalil. Anda punya argumentasi, kami juga punya argumentasi. Kalau sama-sama kuat, kita sama-sama senyap. Jangan saling salah menyalahkan. Hidup toleransi itu yang Nabi kita ajarkan. Yang puasa ramai, yang tidak puasa ramai. Minnas shaimun wa minnal muftirun. Ada di kalangan kami yang berpuasa dalam satu perjalanan, ada juga yang tidak. As-shaimun tidak mencela kepada orang yang berbuka, yang berbuka juga tidak mencela kepada orang yang berpuasa. Cantik. Ini beda total antara puasa dengan tidak. Kita ternyata tidak semacam itu. Kalau kita tidak ajak bergaduh, kita tanah bergaduh. Tapi pada saat mereka nak ajak gaduh dengan kita pun labbaik Allahumma labbaik. Kita pun terpancing-pancing juga, terbawa-bawa juga. Dulu saya jarang-jarang komen kepada mereka. Tapi pada saat dikatakan seorang seberang yang membawa ajaran sesat, tak boleh tinggal diam. Kita kena bela diri juga. Seenak-enaknya mengatakan sesat. Nabi kita bersabda, orang yang mengatakan kepada saudaranya itu sesat, justru dia lebih sesat lagi. Dari sudut mana kesesatannya? Dari sudut karena pesalaman. Itu panjang lagi ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Baginda peluk daripada Rasulullah, kumur-kumuran daripada baginda Nabi. Wa'il al-Hadrami menceritakan, Nabi kita, aku pernah melihat Nabi kita berkumur-kumur min dalwin, daripada air timba. Majabihi miskan. Tapi setelah Nabi kita berkumur-kumur, Nabi kita keluarkan kumur-kumuran tadi itu harus seperti misik. Kita pun akan berbuat lebih daripada itu, mungkin lebih daripada itu. Jangan. Jadi alhamdulillah kita berada di penghujung umur dunia. Ada dengan sebahagian komen macam ini, seronok lah awak jadi sahabat Rasul, jumpa dengan Rasul, bertemu dengan Rasul, khidmah dengan Rasul. Kata beliau, elok kamu Allah bagi taufik hidayah beriman setelah Nabi kita wafat sekian puluh tahun. Kenapa? Sebab siapa tahu kalau pada saat Anda hidup bersama Rasulullah ternyata kamu jadi Abu Jahalnya atau juga jadi Abu Lahabnya yang menentang keras ketat kepada baginda Nabi. Sebab taufik dan hidayah itulah daripada Allah. Jadi kesimpulannya, memang kita ingin dengan kita sebagaimana sahabat, tapi tidak ada ketentuan yang lebih baik daripada ketentuan Allah. Allah yang menghendaki kita hidup di zaman yang serba modern, yang dengan kita bercakap di sini dunia boleh tengok, yang kalau pada waktu dengan kita duduk di bilik yang tertutup rapat ketat, SMS boleh keluar. Allahu Akbar. Itu dahulu kalau bukan ahli kasyaf, kalau bukan aulia salihin yang sembahyang sepanjang malam, puasa saban hari, takkan ada benda-benda macam tu yang boleh tengok daripada jauh. Kita sekarang ya walaupun tertutup pandangan kita dengan tembok, tapi ada estro di atas. Tapi ada parabola, dunia kelihatan di depan mata kepala kita semuanya. Kalau tidak dengan jaringan internet. Jadi di zaman kita sekarang, kalau masih ada juga yang tidak percaya, yang tidak beriman, yang tidak hormat, yang tidak ta'zim kepada agama dan juga dengan tuntutan daripada agama, boleh dikatakan sembarang alasan yang seperti apapun bentuknya tidak akan diterima oleh Allah. Kenapa? Sebab kena dengan kecanggihan teknologi sudah membuktikan kebenaran-kebenaran yang masih remang-remang dan tidak jelas dengan salafun saleh di zaman mereka pada waktu itu. Jadi kemarin saya membaca hadis kursi. Hadis kursi itu menyatakan lebih kurang maknanya seperti ini. Bani Israel tanya, apakah Allah itu tidur?
Jadi Allah berfirman kepada Nabiullah Musa, ambil 2 biji botol, 2 botol kaca, pegang dan kamu bertahajud. Maka Nabiullah Musa pun sembahyang sambil memegang batu. Lama kelamaan setelah sepertiga malam terduduk macam tuh, tak lama kemudian tersedar, terus berdiri kembali. Selepas berdiri, batu atau dengan 2 botol tadi itu dipegang kembali dan dibetulkan. Tak lama kemudian terjatuh lagi dan tertidur, pecah kedua-duanya. Allah berfirman kepada Nabiullah Musa, ya Musa, kalau seandainya aku tidur, niscayalah akan terjatuh langit dan bumi. Yang mengundang perhatian saya di situ akan terjatuh langit dan bumi. Kalau dengan bahasa sekilas, macam mana bumi boleh jatuh? Bumi ini di bawah, langit itu di atas. Yang boleh jatuh itu adalah langit. Pada zaman itu nanti kita katakan akan terjatuh langit dan bumi. Kenapa? Sebab bumi pun juga merupakan salah satu daripada planet dari 17 sekian juta planet yang ada di angkasa lepas. Jadi bumi pun juga boleh jatuh. Maksud saya boleh jatuh, orang zaman itu para sahabat Nabi belum dapat menyaksikan bahwasanya bumi kita ini berputar, bumi kita ini berjalan. Ilmunya masih belum sampai ke sana. Tapi ternyata Nabi kita sudah bercakap sebelum penemuan-penemuan yang kita temukan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kumur-kumuran daripada baginda tadi itu haram sekali. Yaqulu fi dzalika istansara kharijan minhu. Mukjizat yang ke-17. Sahabat Nabi kita itu lengkap. Yang nakal ada tapi tak ramai, yang lasah juga tapi tak banyak. Ada supaya agama ini jadi lengkap. Ada yang terbabi dengan kes pembunuhan, ada juga yang berzina, ada juga yang lasah, ada juga yang preman. Preman tuh saya tengok dalam film-film Indonesia di sini, bapak preman. Preman diartikan dengan orang jahat. Apa sih diterjemahkan dengan preman? Preman itu orang salah, orang jahat. Jadi baik asal preman, asalnya daripada orang jahat. Jadi di kalangan sahabat juga ada semacam itu. Tapi sedikit, 1 daripada 1000 belum tentu ada. Zaman kita banyak. Itu untuk apa? Supaya hukum hakam itu dapat terlaksana. Katakan saja kalau saatnya tidak berlaku pembunuhan, tidak ada orang yang berzina, tidak ada yang terbabi dengan perkara-perkara haram, jelas dengan kita pertanyakan, iyalah itu kan undang-undang saja, tak pernah berlaku di zaman Rasulullah. Jadi macam mana kita nak lakukan? Itu tidak ada alasan semacam itu. Kenapa? Sebab undang-undang itu sudah pernah dilaksanakan di zaman Nabi kita sendiri. Di antaranya ini kelakuan daripada anak-anak pada waktu sembahyang tarawih. Kalau ada masjid kecil, kemudian anak-anak darah di belakang saf situ, anak-anak remaja di depan. Jadi ada dengan sebagian daripada sahabat yang Nabi kita tegur. Ada diceritakan dalam sebuah riwayat, kalau tidak salah di dalam Sunan At-Tirmidzi, seorang perempuan cantik sembahyang di belakang. Ramai di kalangan sahabat Nabi kita yang sembahyang di belakang, yang pada masa rukuk tengok daripada celah-celah ketiadaan itu perempuan jahat di belakang. Entah itu asbab musababnya atau asbab yang lain. Ada yang rukuk sujud sebelum Nabi. Nabi kita bersabda, hadhihi kiblatukum. Ini adalah kiblatnya kalian. Tapi la yakhfa alayya ruku'ukum wa sujudukum min wara'i. Tapi demi Allah, tidak tersembunyi pergerakan kalian dengan rukuk dan sujudnya daripada belakangku. Ini arakum min wara'i dhahri. Aku nampak kalian daripada belakangku seperti aku nampak dengan kalian-kalian yang ada di hadapan. Kalau sekarang tidak aneh. Kenapa? Karena kereta kita ada kamera di belakang. Jadi kita boleh aja tengok. Jadi di layar TV yang ada di dalam kereta kita, apakah sudah mentok dengan tembok, ketahuan di situ. Ada garis hijau, ada kuning, ada merah, gitu kah? Hijau oke lagi, itu kah? Hijau boleh, kuning hati-hati. Kalau sudah merah berarti mentok, berarti kena. Nah, itu kan ada kamera. Nabi kita ada kamera, tapi Nabi kita boleh tahu mereka-mereka yang di belakang. Hal tarawna qiblati hahuna? Apakah kalian tengok kiblatku di sini? Demi Allah,
Tidak tersembunyi kepada saya rukuk dan sujudnya kalian, aku melihat kalian daripada belakangku. Mukjizat yang ke-18, riwayat yang berikutnya, pandangan Nabi kita boleh memandang kepada surga dan neraka. Ini gambaran parabola. Masya Allah, tabarakallah. Kita di sini, duduk di sini, mesti ini tak ada parabola. Ada parabola, Ji? Karena adalah stereo supaya kita boleh mengambil siaran langsung daripada Mekah. Tapi dengan internet mungkin sudah boleh kan? Sudah boleh untuk menayangkan siaran langsung daripada Mekah atau juga dari Madinah. Jadi Masya Allah tabarakallah, yang walaupun tidak ada parabola dengan baginda, yang walaupun tidak ada estru yang Nabi kita gunakan, tapi ternyata Nabi kita mempunyai ketajaman pandangan dengan anugerah mukjizat daripada Allah, sampai-sampai Nabi kita boleh nampak surga dan neraka. Jadi dalam satu riwayat menyatakan, qal waimul ladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi diri Muhammad yang berada di genggam Allah, kalau seandainya kalian melihat apa yang aku lihat, niscayalah kalian akan lebih banyak menangis daripada ketawa. Kalau seandainya kalian melihat apa yang aku lihat, la dhahiktum qalilan, kalian akan sedikit ketawa dan akan lebih banyak menangisnya. Jadi kata mereka, apa yang Nabi kita tengok? Nabi kita kata, aku melihat surga dan neraka. Ya Allah. Jadi akhir-akhir ini orang ramai meninggal dunia kadang-kadang tanpa ada asbab musabab yang jelas. Tadi yang meninggal pun juga dikatakan tadi malam masih bersalaman lagi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Tadi itu sudah dijemput oleh Allah Jalla wa Ala. Hati-hati bang, hati-hati. Hati-hati, mati memang tidak berbau. Makanya itu Nabi kita pesan kepada kita, kalau ada benda-benda yang nak diwasiatkan, wasiatkan secepatnya. Jangan sampai kita tidur 2-3 malam, melainkan wasiat kita sudah kita tulis atau sudah kita pesankan. Tapi yang paling membimbangkan, banyak amalan-amalan sunnah yang sudah kita amalkan, kecuali wasiat. Sebab rasa-rasa seperti nak mati ya. Ini kita tak berwasiat. Padahal kita sepatutnya kita beritahu istri, ini utang aku ada dengan fulan. Ini pinjaman dengan fulan. Itu kita sebut, ya ini untuk siapa nanti. Tapi rasa-rasa takut kalau seandainya nanti dipanggil Allah pada waktu itu. Akhirnya kita tidak berani berwasiat. Itu diantara daripada amalan sunnah yang belum dapat diamalkan. Padahal orang yang siap siaga mau mati tidak mesti akan cepat mati. Justru orang yang tidak ingat mati itu kadang-kadang yang lebih awal matinya daripada orang lain. Malaikat tidak akan keliru, tidak akan tersalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ke-18, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yara fi dhalma kama yara fi dhaw. Nabi kita dapat melihat dalam suasana gelap gelita seperti pada waktu kita melihat dalam suasana terang benderang. Nampak Ustaz Ahmad daripada Perak jauh. Kalau ada orang-orang di kawasan USI tidak datang mengaji, Ustaz Ahmad jadi saksi nanti pada hari kiamat. Kata Ustaz Ahmad, aku nih duduk di Kulai Sungkai, di Sungkai jauh, dalam berapa puluh kilometer daripada sini, takkan dengan kalian tak ada waktu untuk ngaji. Berat. Masya Allah, tabarakallah. Apalagi kalau seperti di zaman kita sekarang. Kalau dahulu dadadak, berbulan-bulan baru sampai ke tempat pengajian daripada tempat ke tempat. Sekarang Masya Allah, tabarakallah, di mana-mana saja ada pengajian, di mana-mana saja kita boleh mengikutinya. Start kereta, tukang kereta atau motor. Masya Allah, tabarakallah. Senang, Masya Allah, tabarakallah, senang sekali. Alhamdulillah kita mendapatkan berbagai kemudahan, sehingga untuk kita mendapatkan apa saja. Tadi malam sahabat kita ajarkan atau ajak saya, malam tadi kan, malam semalam kan, pada waktu kita di Masjid Demak tuh, katanya saya pakai Facebook tak? Dia nak tujuh ajar pada saya penggunaan iPad, tetap ada, saya ada di rumah, ada beli lama ada, tapi guna sekejap saja sempat bosan. Apalagi kalau mencari jaringan apa lambat, net, menunggunya tuh yang tak tahan, dalam arti buang-buang waktu.
Jadi akhirnya pakai sama anak-anak. Kalau ada pustaka tengok gambar gitu. Handphone pun kegunaannya 2 saja, untuk SMS dan juga untuk telepon. Yang lain-lainnya saya tak guna. Tak ada waktu untuk menggunakan. Jadi kata dia, sebab saya terucap pada waktu itu, minta maaf saya tak ada kitab untuk saya rujuk. Jadi kata dia, ini mudah Ustaz, ada mausuah, ini ada wakaf, mauqufah, wakfah atau apalah dengan bahasanya. Download saja, dah dapat kitab yang hak dari manapun, kita boleh baca. Betul. Yang walaupun kitab kita boleh baca dan semuanya sudah terkumpul, yang masalahnya kita tak baca. Bukan masalah tidak ada. Dulu yang walaupun jauh tapi ada himmat dan ada kemauan kita datang ke situ. Sekarang sudah ada dalam iPad. Itu ada dalam berapa ribu macam kitab. Ada saja setakat jalan. Sentuh begitu saja, layar sentuh, jalan. Setakat tengok saja. Akhirnya tak ada bedanya. Dahulu bukan macam tu, dulu sehingga harddisknya ada di kepala, iPad-nya ada di kepala, tabnya ada di kepala. Jadi dengan mereka tidak perlu buka kitab, sebab segala-galanya sudah ada lekat dalam ingatan. 3 terakhir, yura bidhalma, dilihat dalam kegelapan. Riwayat, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yara bilaili bidhalma. Kita melihat dengan adanya pantulan cahaya kepada mata, maka kita nampak. Kama yara bin nahari minadh-dhaw, hadis yang diriwayatkan oleh ulama. Saya mendengar riwayat itu daripada Habib Ali Jufri. Dalam ceramah beliau, di saat Sayyidatuna Aisyah sedang asik menjahit, terjatuh jarum daripada benang. Karena suasana gelap, elektrik tak ada, lampu tak ada, dan di malam hari lagi, akhirnya tercari-cari ke sana kemari tidak dapat. Tak lama kemudian Nabi kita masuk. Begitu Nabi kita masuk, membuat suasana dalam bilik itu menjadi terang dan ceria, sehingga Sayyidatuna Aisyah berjaya untuk mengutip jarum dan memasukkan benang ke dalam lubang jarum. Jadi kata Sayyidatuna Aisyah, ma'adwa wajhaka ya Rasulullah, alangkah cerianya, alangkah terang bercahayanya wajah baginda. Nabi kita bersabda, wailul liman lam yarani yaumal qiyamah. Celaka seseorang kalau sampai tidak melihat aku nanti pada hari kiamat. Jadi kata Sayyidatuna Aisyah, siapa orang yang tak ternampak baginda Nabi nanti pada hari kiamat? Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, man idza dzukirtu indahu, seseorang yang kalau pada saat nama aku disebut dia tidak bersalawat kepadaku sallallahu alaihi wasallam. Jadi perumpamaannya, kalau pada saat nama baginda itu disebut, itu seperti kita terkena karan, terperanjat macam tu. Itu begitu. Kalau ada orang kasidah, ikut berkasidah. Kalau ada salawatan, ikut juga bersalawat. Sallallahu ala Muhammad. Ikut juga sekali dengan kita bersalawat. Takkan rugi. Ya Allah, anak tak nak salawat saya, sebab sakit belakangan nanti. Anak takut bersalawat. Sebab kalau anak salawat anak demam, itu oke lah. Kalau anak salawat takut kalau eksiden, oke lah. Tapi kalau pada itu kita salawat, dapat pahala. Balasannya 10 kali ganda daripada Allah. Siapa kita sampai kita disebut oleh Allah? Yang walaupun seperti itu, tapi itu adalah hakikat. Karena kita bersalawat kepada insan, kepada manusia yang paling dicintai oleh Allah. 1 kali saja kita meluahkan lantunan salawat kepada baginda Rasulullah SAW, Allah balas 10 kali ganda. Itu kenapa? Karena cinta Allah kepada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Talha dengan Ummu Sulaim. Jadi kata Abu Talha, Bu, gitu, balik rumah simbang, tak ada 2 laki istri. Jangan senyap-senyap saja jenal, guringan, tidur. Simbanglah dulu. Sebelum tidur dengan istri simbang dulu sampai tertidur. Jadi Ummu Salamah dengan Abu Talha sebelum tidur simbang. Apa yang mereka perbualkan? Yang mereka perbualkan, kata Abu Salamah, Bu Maji, Ummu Salamah, Ummu Sulaim, saya perhatikan suara baginda itu nampak kelihatan agak lemas. Itu disebabkan kena lapar.
Fal indaki min syai', apakah ente ada sesuatu, apakah kamu punya sesuatu yang boleh kita hidangkan? Jadi kata Ummu Sulaim, ada Bang, ada tuh beberapa keping roti. Ada beberapa keping roti gandum. Jadi bukan setakat menyarankan, langsung bangkit berdiri dan beberapa roti gandum tadi itu diambil. Qala falaffatil khubza bi ba'dihi summa dasathu tahta saubi waradatni bi ba'dihi. Jadi kata Sayyiduna Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, setelah Aba Talha memberitahukan tentang perkara tadi itu, kata beliau ada kita beberapa keping roti, maka beberapa keping roti tadi itu diikat oleh Ummu Sulaim di ujung selendang. Kan ada selendang juga nih di sini nih. Promosi lagi. Banyak semuanya pakai selendang. Selendang untuk sutra, untuk sujadah. Sutra. Kalau seandainya nanti kita tengok sembahyang kita yang tak ada pelindung, sembahyang kita yang tak ada sutra, dan juga dengan sembahyang yang pada waktu kita laksanakan secara berlindung dengan sutra, kalau kita melihat, kita terasa rugi betul, ya Allah, dunia dengan segala isi-isinya masih belum mampu untuk menebus atau juga untuk mengimbangi, untuk menutupi kekurangan sembahyang kita pada saat sembahyang tanpa sutra. Kalau perasaan tengok saja, ikuti sekarang tarawih daripada Masjidil Haram atau daripada Masjid Nabawi, di depan imam tuh ada pelindung kayu. Masjid kita tuh ada pelindung ekon. Sepatutnya dekat dengan mihrab. Jadi kalau imam tidak dekat pun, ya imam letakkan ekor di depan supaya jadi pelindung. Sejadah tidak memadai, sebab sejadah itu urutannya masih terkebelakang, tembok, tiang, tongkat, baru sejadah urutan yang keempat. Jadi dengan selendang tadi itu sebagiannya dilipatkan, sebagiannya digunakan untuk melipat-lipat roti, waradatni bi ba'dih, dan sebagainya lagi diselendangkan ke badanku. Ini ujungnya radatni, rida, dan dijadikan selendangku, dililitkan kepada anggota tubuhku. Jadi sini ada beberapa keping roti. Nabi kita mempunyai firasat yang tajam, tapi kita tengok dari jauh, ternyata Sayyidina Anas datang. Sebelum Sayyidina Anas beritahukan tentang untuk apa datang ke masjid, Nabi kita kata, awak datang karena diutus oleh Abu Talha kah? Nggih, untuk makanan kan? Ya, untuk makanan, kata Sayyidina Anas. Nabi kita langsung beritahukan kepada jemaah, Assalamualaikum, kawan-kawan, sahabat-sahabat semuanya, kita dapat jemputan makan di rumah Abu Talha pada malam hari ini. Bukan jemputan, tuh tadi tuh rotinya di sini nih. Sayyidina langsung balik ke rumah, ketakutan. Kenapa? Takut kalau salah informasi. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Setelah Sayyidina datang, Sayyidina Abu Talha langsung pergi. Pergi. Nyaman tak Akang tengok saya duduk begini? Kalau saya mengajar duduk begini nyaman tadi tengok? Tak nyaman. Oke, kalau macam itu apa? Jangan duduk macam itu. Makasih. Kenapa? Saya pun lengoh bang. Saya bukan atum. Saya bukan bobot. Sama-sama kita daripada daging, darah, dan tulang. Kalau abang lengoh, saya pun juga lengoh juga. Tapi kita dalam rangka untuk menghormati hadis-hadis yang kita riwayatkan. Nah, kita jaga duduk kita semacam itu. InsyaAllah. Tak apa. Sabar. Bulan puasa Ji. Bulan puasa kan lapar. Kalau ada bulan puasa, terobat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Abu Talha langsung menyusul. Jadi pada takut juga. Ya Allah, supaya kita boleh bayangkan ketakutan kita itu seperti daripada untuk 3-4 orang saja. Ternyata imam masjid jemput jamaah semuanya. Jamaah masjid ada 300 orang. Para tuan-tuan, puan-puan semuanya dijemput untuk ke tempat Tuan Haji Maskur karena ada jamuan kenduri makan di situ. Itu bagaimana kita? Di rumah kita hanya setakat ada tiga pinggan, hanya beli 2 ekor ikan keli, kemudian nasi ada 2 bungkus. Itu yang nak dimakankan kepada tetamu tadi itu. Ternyata yang dijemput semuanya. Abu Talha datang, ya Rasulullah, hanya setakat untuk beberapa orang saja. Nabi kita tak, saya bagi tahu makcik di rumah, jangan buat apa-apa, jangan disaji, jangan dihidang, tunggu selepas aku sampai.
Jadi pada saat jawaban macam itu daripada Rasulullah dan disampaikan kepada Ummu Sulaim, kata Muslim, oke, selesai dah. Kalau Nabi kita kata macam itu, kita tak perlu risaulah, kita tenang-tenang saja. Kita boleh tenang. Itu Nabi kita akan mengatasi segala-galanya. Jadi pada saat jamaah tadi itu datang, orang lapar. Kalau pada itu lapar, jarang-jarang orang tak mau. Yang dijemput kalau tak datang itu memang belambak makanan di rumah. Tapi kalau pada saat kita seperti di sini, makanya selepas sembahyang tuh, imam baca doa, tak kisah, yang penting ada makanan di situ. Orang tak komplain imam tak baca doa. Betul sih, sampai sekarang belum ada orang komplain kalau pada saat imam selepas salam langsung Al-Fatihah terus baca doa. Tasbih, tahmid, takbir mana kita tak komplain. Ayat kursi mana kita tak komplain. Belopang besar seperti apapun sebab kita tak kisah. Yang penting makanan cukup untuk kita di situ. Oh, coba saja kalau seandainya persediaan makanan tidak cukup, sedangkan masjid katakan untuk 400 orang, ternyatanya cukup untuk 200 saja. Ada yang hantar surat kepada IJK, Tuan Haji Ahmad, coba diperhitungkanlah, coba ditinjau kembali berapa jumlah jemaah yang berbuka puasa dengan kita, supaya tidak terulang kembali seperti kejadian malam kemarin itu dengan gulainya tidak cukup. Masuk dalam Facebook, ji, masya Allah. Karena gara-gara persiapan makanan tidak cukup. Tapi kalau masalah sembahyang terhakis, zikir, wirid, doa dan seumpamanya, orang tak komplain. Jadi kita untuk urusan agama itu kita pandang remeh. Tapi nanti semuanya akan menyesal. Kita kutuk Tuan Imam, kata apa Mam, waktu panjang kenapa sampai ditinggalkan yang sunnah-sunnahnya. Jadi itulah, memang kena mengaji juga. Jadi kadang-kadang kawan-kawan kita daripada tahfiz pada waktu jadi imam, dia tak berani berpusing. Dia selepas salam ke kanan sang kiri, diam-diam saja. Sepatutnya dia berpusing macam tu. Ini paling tidak, atau menghadap makmum ke semuanya. Sebab dia tadi itu muda. Di segi usia muda, di segi pengamalan pun juga sedikit. Tapi kita perkenankan dia maju karena sebagai imam. Maknanya selepas sembahyang dia sudah tidak ada kelebihan apapun daripada makmum-makmum yang di belakang. Mungkin di kalangan makmum itu ada yang lebih mulia. Jadi tidak sepatutnya lah dia membelakangi makmum-makmum yang lebih tua daripada usianya. Itu kata ulama hikmatnya tuan imam itu disuruh mengiring macam ini, memberikan tumpuan dan penghormatan kepada yang di belakang, atau dengan baginda aqbala biwajhihi, menghadap makmum semuanya. Kenapa? Sebab kalau tadi terkebelakangi karena posisi saya sebagai imam, harus imam di depan. Tapi kalau selepas sembahyang, maka sebagai tanda hormat kita kepada makmum di belakang, kita menghadap kepada mereka. Tapi itulah tadi mungkin kena segan, mungkin kena tidak terbiasa, akhirnya straight saja ke arah kiblat. Itu nanti kesannya kepada sembahyang makmum. Pada saat imam tidak mengamalkan sunnah-sunnah yang disunahkan dalam sembahyang, itu akan mengurangkan pahala makmum-makmum di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah datang semuanya, padhahabtu bihi pawajatu, Nabi kita duduk di masjid dan bersama orang ramai. Kemudian Nabi kita jemput, ente diutus oleh Abu Talha kan? Iya. Untuk makanan kan? Iya. Ayo bangkit semuanya, tafadhol kawan-kawan, kita dapat jamuan makan. Aku pun pergi di hadapan mereka. Setelah sampai, Nabi kita persilakan kepada mereka untuk masuk. Nabi kita kata, idzan li asyaratin, izinkan untuk 10 orang dulu. Masuk 10. Makan nasi mandi dengan nasi tayamum. Masya Allah, tabarakallah. Nanti kita buat nasi yang pelik-pelik, sebab kita senang yang pelik-pelik, Ji. Tahu, Ji? Nanti saya tunjukkan kalau Haji pergi membeli belah di Tanah Abang. Di Tanah Abang itu ada satu bar restoran namanya Masakan Rawon Syaitan. Jadi mesti orang-orang yang agak lasa sedikit teringin, bagaimana kira-kira masakannya setan. Pengen mau tahu. Sebab yang kita tahu tuh setan makan sekali dengan kita, tapi rawon yang buatan setan tuh macam mana rasanya. Jadi pengen terpanggil orang makan di situ. Kenapa? Tak ada nama. Ada lagi satu tempat jual donat di Bogor, saya lihat namanya Sonami. Donat Tsunami. Ada nama lain enggak? Nah, jadi kalau nasi mandi orang dah kenal. Nasi mandi, buryani, nasi Arab, roti Arab, dan lain sebagainya. Kita buat khas spesial nasi tayamum wudu.
Nasi tayamum wudu, mesti orang terpanggil. Bagaimana rasanya nasi wudu? Tayamum lebih aneh lagi. Kalau nasi mandi kita sudah pernah makan mandi. Itu asbab musababnya akan ditanyakan. Saya tanya Ustaz Azjan, pernah tanya tadi nyaman, kenapa diberi nama dengan nasi mandi? Sedap nasi mandi, sedap kan? Tapi nasi mandi kita tuh kadang-kadang jadi tidak sedap. Nasi mandi itu dia tak ada kuah, tak ada dalda, tak ada lauk, dia nasinya kering, tapi baunya harum. Seperti yang kita makan seperti itu baru original aja. Itu baru nasi mandi. Ini nasi mandi, masuk dalda, masuk gulai, masuk sop, masuk apalagi tak tahu lah. Jadi rasanya bukan mandi lagi, rasanya gulai, rasanya tak ada rasa, campur bau. Jadi kata kawan-kawan kadang-kadang, ya lah, kalau tak dicampur pun akan dicampur juga di dalam nanti. Kita campur lebih aman. Itu juga kan? Kan dicampur juga nanti dia di dalam. Betul lah. Tapi kan kita nak menikmati rasa. Orang Indonesia, Malaysia, ASEAN, Nusantara secara khusus makannya di mulut. Orang Arab sebagiannya, bukan orang Arab, orang Mesir dikatakan makannya di perut. Orang Eropa dikatakan makannya di kepala. Coba rungkaikan apa rumusannya. Orang Eropa makan di kepala. Kalau makanan itu bervitamin, bergizi kata orang Indonesia, dia makan. Sedap tak sedap yang penting bervitamin. Yang penting menguntungkan untuk kesehatan, menunjang kesehatan seseorang. Itu yang dia makan. Orang Arab Mesir sebagiannya makannya di perut, yang penting mengenyangkan. Rasa macam mana tak kisah. Makanya roti-roti yang hitam-hitam tuh Ji, roti-roti yang kelihatan ada pasirnya, ada apa yang namanya es baladi hitam. Kalau kita tak lalu makan roti macam tuh. Jadi dengan mereka 3, 4, 5, 6 keping, kadang-kadang kita 1 keping pun tak habis. Dia makan 8, boleh habis. Allahu Akbar. Kalau pada tuh mengambil nasi pun orang Arab kadang-kadang pada tuh makan bukan begini, digenggam begitu menyuapnya. Tak pandai kan suap sikit-sikit macam tuh. Akhirnya terjatuh. Jadi kadang-kadang size-nya untuk 2, 3, 4 orang, untuk buat kita. Bagi mereka untuk 1 orang. Kenapa? Sebab dia bagi-bagikan. Untuk mulutnya ada, untuk supra ada, untuk kucing ada, untuk surface ada. Seperti itu cara makannya mereka. Padahal itu cara macam itu tidak betul. Itu udah mubadir. Nah, orang Nusantara makannya di mulut. Kenapa? Kita nakkan rasa. Jadi makannya itu makanan macam-macam di tempat kita. Banyak jenis, ratusan macam. Kalau tak percaya, sekarang ini ke bazar Ramadan. Pokoknya insya Allah sampai ke situ perut kita terasa kenyang. Allah, sate, ikan bakar, Allah, ayam golek, ayam madu, Allah Akbar. Imam tambah lapar, Imam terasa kenyang. Jadi sampai ke rumah sudah tak lalu makan. Kenapa? Sebab kita sudah menghirup udara-udara makanan tadi itu di bazar Ramadan. Pergi ke bazar Ramadan kurang pahala puasa. Ada yang kurang pahala puasa, ada yang lebih pahala puasanya. Yang kurang pahala puasanya kalau pada saat coba makanan tadi itu terasa kenyang, itu pahalanya akan berkurang. Yang satu lagi akan bertambah pahala puasanya. Semakin ternampak jenis-jenis makanan, semakin terasa lapar pada saat itu. Cium makanan, Allah, lapar lagi. Cium minuman, lapar lagi, haus lagi. Itu besar pahalanya. Itu fatwa diralat. Nanti dikatakan bercanggah pula dengan fatwa kebangsaan. Ada saja orang nak memfitnah-fitnah kita. Katanya Syekh Nuruddin mengeluarkan fatwa yang bercanggah dengan fatwa kebangsaan. Kepala lain, cara berpikir pun juga lain, punya pandangan pun juga lain. Takkan dengan semuanya kalau pada saat dengan kita dipersilakan untuk ngaji menjamu selera. Jarang-jarang yang selera kita sama. Yang ini makan buah, tak lapar dah. Yang ini hanya setakat minum teh aja. Yang ini ambil canai, yang itu makan buah tamar, yang itu masyaallah tabarakallah masukkan nasi dengan lauk setinggi gunung Uhud.
Macam-macam kan, tak sama. Tapi pada saat kita dijamu, ya mau tak mau kita secara terpaksa makan apa yang dihidangkan kepada kita. Kalau dalangan makanan saja ternyata tidak sama. Begitulah juga dengan pendapat. Asalkan masing-masing mempunyai argumentasi. Jadi yang saya fatwakan yang dikatakan bercanggah dengan fatwa kebangsaan itu berkenaan dengan derma organ. Derma organ saya katakan tak boleh. Kenapa? Sebab anggota kita ini bukan milik kita. Dan ini bukan fatwa saya sendirian. Saya hanya sekedar mentakkidkan, menguatkan pendapat daripada ulama, di antaranya Syekh Mutawalli Sya'rawi, guru kepada yang mengatakan berfatwa di kalangan ahli fatwa, ahli fatwa kebangsaan tadi itu. Jadi Syekh Sya'rawi rahimahullahu taala mengatakan derma itu adalah imbasan atau juga kesan daripada kepemilikan kita kepada sesuatu. Kalau pada saat sesuatu itu bukan kepunyaan kita, maka kita tidak boleh mendermakannya. Memang betul. Tuh kursi. Bang, di rumah ada kursi tak? Banyak. Banyak. Ada dalam 200. 20. Tak cukup. Ambillah kursi yang ada tuh nanti. Tuh kursi banyak nganggur semuanya tuh yang pinggir-pinggir itu. Kawan-kawan juga daripada nanti kita di Mahan ada bangku, ada kursi, kita bawalah balik bawa ke Bogor tuh semua. Kata Jamat, mana boleh? Itu bukan punya Tuan Syekh itu punyanya Masjid Al-Falah. Udah komplain. Kenapa? Sebab itu bukan punya saya. Macam mana saya boleh mendermakan sesuatu yang bukan kepunyaan saya? Macam itu juga kita dengan organ kita sendiri. Kalau kita berwasiat tidak boleh. Sebab dari ujung rambut sampai ke ujung kuku itu adalah milik Allah Jalla wa'ala. Dalilnya banyak. Jadi Nabi kita laknat seseorang yang memotong rambut atau yang menyambung rambut dengan rambut palsu. Ada uban? Banyak tutup. Ya Pak, kalau seandainya kita ke belakang, tak apa nih kita ke depan. Ke depan akan menghakis umur, semakin hari semakin berkurang daripada umur kita. Jadi jangan terlalu menghayal. Kemarin itu jumpa lagi dengan seseorang. Tadi mana kita tuju? Syekh, berapa umur Syekh? Jadi kata jaga berapa? Ya Syekh dalam 38, 36. Apa 36, 38? Lebih 50 udah. Kenapa dikurang-kurangkan seperti itu? Nanti kalau seandainya saya terbawa-bawa keadaan, dikatakan saya masih muda lagi, baru dalam 38-an. Dalam hati saya kalau 38 berarti saya masih ada 50 lagi kalau macam itu. Atau masih ada dalam 40-an lagi. Padahal bakinya tinggal 20 misalnya. Terkejut kita. Datang malakul maut setelah 20 tahun. Datang. Saya ajak dialog dulu dengan malakul maut tadi itu. Awak kenapa nak cabut aku? Orang kata aku awin muda. Orang kata aku awin muda. Kalau ikut perkataan orang ramai tadi itu masih ada 20 tahun lagi. Tak, kata malaikat, jangan terpedaya kamu. Terus semuanya nipu kamu. Orang kata kamu awet muda itu berarti membuat kita jadi lupa daratan dengan umur. Rasa-rasa masih muda lagi. Rasa-rasa masih perkasa lagi. Padahal umur kita sudah hampir habis. Tapi saya tak mau mati dekat. Mati dalam beberapa tahun. Kalau ada yang nak mati awal, matilah awal situ. Saya nak biar belakangan saja. Belum siap lagi mati. Belum siap lagi. Apa yang nak kita bekalkan atau apa yang sudah menjadi bekal kita kalau kita mati. Satu hari pun terlambatnya mati daripada seseorang, pahalanya sudah luar biasa. Dua sahabat Nabi berteman, ibadahnya sama, takwanya sama, zikirnya sama, kebaikannya sama. Salah satu daripada yang berdua tadi itu meninggal dunia lebih awal, kemudian disusul oleh yang berikutnya. Riwayat antara dua orang sahabat tadi itu justru yang meninggal awal tadi itu di mata para sahabat lebih afdal dan juga lebih mulia daripada yang panjang usia. Setelah kedua-duanya dimimpikan dan diberitahukan kepada baginda Nabi, kami ternampak yang dikatakan kurang ibadahnya, kurang kemuliaannya justru lebih afdal daripada yang dikatakan lebih mulia. Nabi kita kata, awak tak tahukah? Seminggu setelah dia meninggal, seminggu dia berpeluang untuk sembahyang, puasa, berzikir, ibadah. Itu semuanya akan mengangkat martabat seseorang di sisi Allah Jalla wa'ala. Sebaik-baik kamu yang panjang usia dan bagus amalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan masuk 10. Makan.
Tak habis-habis. Nah, begini saja Ci. Kan kemarin Haji beli nasi mandi, Haji letak di situ. Agak-agak Haji berani tak buat pengumuman kepada jamaah semuanya, dipersilakan masuk ke dewan belakang untuk menikmati nasi mandi yang sudah disediakan. Lengo lagu. Setelah 5-6 orang makan habis Ji. Kami 4 orang saja habis 3 ke 4 bungkus kan semalam tuh. Masya Allah, tabarakallah. Nabi kita kata silakan masuk 10, makan sampai kenyang. 10, makan sampai kenyang. Sehingga sampai yang berjumlah 80 orang tadi itu dapat makan sampai kenyang semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat mukjizat yang ke-20. Utiya bi kas'atin fiha ta'am baginda disajiin. Tu kas'ah tu tengok tu kas'ah. Tujulah tu masyaallah, tambah 8 biasanya. Ada ayam di situ. Itu ayam kan daging kambing masyaallah. Allahu akbar. Ini kan semuanya menarik kegairahan seseorang juga. Dulu tak ada. Buku-buku salafun asali tak ada gambar-gambar begini. Tapi itu pun mereka mengaji. Kita sekarang bergambar macam-macam gambar. Itu ada satu majalah Mukminah. Ya Allah, memang betul-betul mukminah. Mutmainnah. Dan tengok ada. Tengok tuh ada majalah situ, majalah Mukminah punya PSN. Masyaallah tabarakallah. Coba kalau letak gambar Tuan Haji di situ, jarang ada orang yang coba muslimat. Orang cari gambar muslimat yang nampak lawa sikit letak di majalah situ. Kalau gambar Tuan Haji yang mempunyai otot besar macam itu, muslimat tak nak beli. Tapi kalau gambar muslimat di sana, masya Allah, itu juga sampai ke tahap itu loh, dikomersialkan. Kecantikan, kelawahan pakaian daripada seseorang agar laris dan laku. Dulu tak pernah ada orang letak gambar-gambar saya di sini. Sekarang semuanya pakai gambar. Yang tak ada hubungannya dengan saya pun juga gambar saya diletakkan di situ. Kalau memang gambarnya laku, udah kita jualan gambar saja kalau bercanda. Maksudnya susah-susah ngarang kitab. Kita cetak gambar banyak-banyak, jual depan masjid, seringgit. 1.000 dapat 1.000 ringgit. Tak susah apa ya. Loh. Ini gambar makanan supaya kita dapat menikmati macam mana nikmat makanan yang dimakan tak habis-habis. Sejak daripada pagi sampai duha, sampai tengah hari, sampai dur, sampai tengah hari tak habis-habis makanan tadi itu. Faqala rajulun li Samurah, hal kana tumat? Apakah makanan tadi itu ditambahkan? Tiap nak habis ada tambahnya? Tidak. Anta aneh daripada apa? Makanan tumaddu ila min hahuna, makanan itu ditambahkan tuh daripada situ. Maksudnya tambahnya datangnya daripada langit. Kemudian hadis yang ke-21 ini juga tentang makanan, insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang di Masjid Mu'adz bin Jabal.